Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat telah diberikan. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan melalui seorang hamba. Kasih karunia datang melalui sang anak. Hukum Taurat berbicara tentang apa yang harus dilakukan manusia. Kasih karunia mengungkapkan tentang siapa Tuhan. Dalam mujizat Musa yang pertama, dia mengubah air menjadi darah yang menghasilkan kematian. Dalam mujizat pertama kasih karunia, Yesus mengubah air menjadi anggur yang menghasilkan kehidupan dan perayaan. Di bawah hukum Taurat, Allah menuntut kebenaran dari manusia terpuruk yang berdosa. Tapi di bawah kasih karunia, Tuhan menyediakan kebenaran sebagai pemberian. Sekarang Anda mau di bawah yang mana? Tapi sekarang kita bingung karena kita mencampur antara hukum Taurat dan kasih karunia. Kita punya sedikit hukum Taurat dan sedikit kasih karunia. Yesus berkata, Anda tidak bisa mencampurkan anggur yang baru, yaitu kasih karunia, ke dalam kantong anggur yang lama karena anggur yang baru akan berfermentasi dan Anda akan kehilangan keduanya. Sekarang, di bawah hukum Taurat, Tuhan berkata, Aku tidak akan melewatkan pelanggaranmu, tapi akan membalaskan dosamu kepada keturunan ketiga dan keempat. Tapi di bawah kasih karunia, Tuhan berkata, Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sudah ada perubahan. Telah terjadi perubahan, jemaat sekalian. Kita tidak perlu takut. Dengan berada di bawah kasih karunia, akan menyebabkan sifat tidak bermoral. Karena Alkitab berkata dengan jelas di Roma 6 ayat 14, Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Firman Tuhan sangat jelas bahwa ketika Anda di bawah kasih karunia, dan bukan di bawah hukum Taurat, dosa tidak akan punya kuasa atas Anda. Kata dosa di sana adalah kata benda. Anda bisa menggantinya. Setan tidak akan punya kuasa atas Anda. Penyakit tidak akan punya kuasa atas Anda. Kemiskinan tidak akan punya kuasa atas Anda. Kapan? Ketika Anda tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Anggapan yang mengatakan bahwa bila orang-orang berada di bawah kasih karunia, maka mereka akan jadi tidak bermoral, itu berasal dari lubang neraka. Anda tidak bisa berada di dalam air dan tidak basah, sama seperti Anda di bawah kasih karunia, tapi Anda tidak kudus. Amin. Tuhan sedang membangkitkan pelayan-pelayan kebenaran di hari-hari terakhir ini. Dan kita sangat senang kita adalah bagian di dalamnya. Amin. Pelayanan tentang penghukuman telah berlalu. Sekarang adalah pelayanan tentang kebenaran. Anda bisa lihat, hukum Taurat menghukum yang terbaik dari kita. Kasih karunia menyelamatkan yang terburuk dari kita. Haleluya untuk kasih karunia-Nya yang luar biasa.